of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Chasiv Yar terus membara. Video ini merupakan dokumentasi terbaru dari drone FPV Ukraina dalam melakukan serangan terhadap mainan-mainan pasukan Rusia yang dikirim untuk bertempur di kota Chasiv Yar. Dalam video ini, ada sekitar 5 unit IFV yang dijadikan besi tua oleh drone FPV Ukraina, di mana IFV ini terdiri dari dua tipe, yaitu BMP dan BMD. Tentu dengan dirilisnya dokumentasi ini, menandakan bahwa memang percobaan kembali untuk merebut kota Bakhmut terus dilakukan oleh pihak Ukraina. Yang ada di dalam lingkaran ini dikatakan adalah sebuah kendaraan taktis Ukraina dengan 6 orang di sekitarnya dan sedang berhenti di sekitar kota Kupiansk. Kemudian bisa Anda lihat rudal dari ATKM Konkurs dilepaskan dan kemudian boom, dengan sangat meyakinkan dan secara instan membuat rantis Ukraina itu menjadi butiran debu. Ini yang ada di bawah pohon ini adalah sebuah APC MTLB Rusia yang dikatakan di dalamnya mengangkut stok ranjau darat TM62 Rusia. Kemudian pasukan Ukraina tentu saja mencoba dengan opsi termurah untuk menghantamnya. Terlihat sebuah drone FPV mendekati MTLB itu. Kemudian boom! Ledakan yang luar biasa besar terjadi, di mana akumulasi ranjau yang ada di dalamnya meledak secara bersamaan dan membuat MTLB itu menjadi butiran debu. Kemudian di dekat MTLB barusan, ada sebuah SPH-2S1 Vozdika Rusia yang juga disiagakan. Lagi-lagi, senjata tradisional Ukraina diutus pertama untuk melakukan tugasnya. Bisa Anda lihat bagaimana drone pertama menghantam kepala dari Vozdika itu. Kemudian dari sudut pandang drone FPV kedua, kita bisa melihat bagaimana Vozdika itu kemudian meledak. Sama seperti MTLB, dengan ledakan seperti itu, tentu saja Vozdika itu akan menjadi butiran debu. Ini adalah dokumentasi dari hantaman FAB-500M62 Rusia terhadap posisi pasukan Ukraina yang ada di kota Orikiv, Provinsi Zaporizhia. Bisa Anda lihat, ada beberapa titik yang dihantam oleh FAB-500M62 Rusia. Dikatakan, titik-titik itu digunakan sebagai markas sementara dan juga tempat operator drone FPV Ukraina di kota Orikiv, Provinsi Zaporizhia. Ini adalah truk angkut Rusia yang dikatakan baru saja menurunkan muatannya di pinggir jalan itu. Dikatakan, muatan yang diturunkan adalah stok ranjau TM62. Drone FPV Ukraina kemudian diterbangkan dan boom! Ledakan yang sangat besar terjadi, sampai-sampai membuat truk angkut Rusia itu mundur sendiri. Dan terlihat bak truk angkut itu ringsek akibat shockwave dari ledakan besar tadi. Jika ada pasukan Rusia di dalam kabin truk itu, mungkin gendang telinganya sekarang menjadi plong.
Beberapa hari yang lalu, kita melihat video bagaimana pasukan Ukraina yang akan dikirim ke Avdiivka diajak jalan-jalan dulu ke dekat kota Avdiivka dan diperlihatkan atau diperdengarkan dengan dentuman dan ledakan yang bersumber dari Avdiivka. Dan mungkin dentuman dan ledakan itu berasal dari skenario yang akan kita lihat berikut ini. Ini adalah dokumentasi betapa brutalnya pasukan Rusia membombardir kota Avdiivka menggunakan FAB-500 M62. Jika sudut pandang dari jarak dekat seperti ini, maka akan kelihatan mengerikan daripada sudut pandang dari ketinggian tinggi yang biasanya dibagikan oleh pasukan Rusia. Dan dikatakan, bom-bom ini dijatuhkan ke posisi yang diduga menjadi tempat persembunyian pasukan Ukraina di Avdiivka sebelah barat. Ini adalah sebuah tank T-90 Rusia yang sedang beraksi. Tidak disebutkan di mana lokasi persisnya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana sebuah drone FPV Ukraina kemudian menghantam bagian depan T-90 itu, tepat di atas palka sang driver. Kemudian terlihat T-90 ini belok kiri dan moncongnya sedikit berputar, mungkin mencari lokasi dari ancaman yang datang. Tapi kemudian terlihat 3 orang kru T-90 itu keluar dari tank mereka dan melarikan diri. Ini sungguh bukan pemandangan dan perilaku yang mencerminkan Rusia tetaplah Rusia. Kemudian ini adalah hasil akhir dari T-90 yang ditinggalkan tadi, dijadikan besi tua oleh drone bomber Ukraina. Ini adalah hujan bom FAB-500 M62 yang dilakukan oleh VKS Rusia di kota Avdiivka pada 14 Februari kemarin. Bisa Anda lihat betapa mengerikannya penghancuran kota Avdiivka yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Ya, kami tahu, sudut pandang yang terlalu jauh seperti ini memang kurang greget jika dibandingkan dengan sudut pandang jarak dekat seperti yang tadi. Namun, di sini masih bisa kita saksikan dengan jelas bahwa skenario ini menggambarkan Rusia tetaplah Rusia. Kota-kota yang dilewatinya akan diratakan dengan tanah.
Ini adalah sebuah T-72 Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya di kota Kupiansk, provinsi Kharkiv. Kemudian, boom! Hanya dengan sebuah drone FPV, T-72 itu langsung menjadi butiran debu. Lagi dan lagi, T-72 menjadi mainan yang sangat berbahaya bagi para krunya. Ini yang ada di bawah ini, tepatnya di sini, adalah posisi dari sebuah IFV Bradley Ukraina yang nampak sedang parkir di suatu wilayah di Avdiivka. Kemudian bisa kita lihat bagaimana mortir pertama jatuh di lokasi itu, namun nampak meleset agak jauh karena posisi Bradley tadi ada di sini. Kemudian bisa kita lihat mortir kedua juga mendarat di lokasi itu. Kali ini hantamannya agak dekat dengan Bradley Ukraina itu. Sepertinya yang ini fragmentasinya pasti mengenai Bradley itu. Kemudian mortir ketiga juga mendarat di dekat Bradley itu. Dan pastinya fragmentasi dari mortir itu mengenai Bradley Ukraina. Dan nampaknya pasukan artileri Rusia menganggap itu sudah cukup untuk membuat Bradley itu harus pensiun dari medan laga. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi 15 Februari 2024. Berikan komentar Anda.